Hai Style Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Maharani, saya adalah owner dari Dapur Cihuy, salah satu UMKM yang Kota Bogor. Kesibukan saya hari-hari sama seperti mama-mama pada umumnya, karena kebetulan saya punya satu orang putra dan satu orang putri yang masih harus didampingi. Jadi keseharian saya adalah antar jemput ke sekolah, antar jemput les. Kalau mereka hari ini masih PTM atau jarak jauh atau online, pastinya saya masih dampinginnya lebih kepada menyiapkan tadi ya cemilannya gitu ya, mengingatkan mereka melakukan hal-hal yang memang kadang-kadang anak-anak pada umumnya masih harus diingatkan sama mamanya. Itu aktivitas pertama. Aktivitas keduanya ada beberapa aktivitas di lingkungan tempat tinggal saya. Saya salah satu adalah pembina kelompok wanita tani happy namanya, atau KWT kalau disingkatnya. Itu adalah salah satu aktivitas saya. Biasanya seminggu sekali atau seminggu dua kali kita ketemu, kita ke kebun gitu ya, sama lalu aktivitas yang lainnya saya sama ibu-ibu Masjid Al-Kausar juga sering melakukan beberapa kegiatan yang tentunya berkaitan sama kegiatan keagamaan. Lalu saya juga bergabung sama teman-teman di komunitas ibu-ibu Kota Hujan. Walaupun saya hanya sebagai tim hore gitu ya, tapi teman-teman komunitas ibu-ibu Kota Hujan banyak sekali melakukan kegiatan dan saya sering ikutan gitu, ngintilin sama teman-teman itu juga. Lalu yang pasti adalah saya salah satu karena UKM Kota Bogor, jadi aktivitas saya nggak jauh-jauh dari UMKM. Selama jeda waktu saya nggak sama anak-anak, banyak banget, salah satunya sama Bakul, Badan Kuliner Kota Bogor gitu. Hobi yang paling dekat dengan kegiatan saya adalah kuliner, jadi hobinya pasti makan ya Mbak. Itu sih salah satu hobi yang kayaknya bisa dilakukan kapan saja, tidak perlu. Tapi ada hal lain yang hobi saya adalah salah satunya saya suka tanaman. Bukan karena sekarang lagi musim tanaman atau lagi musim si anak hijau, tapi dari dulu. Cuman dulu saya sukanya itu menanam, jadi saya punya target gitu dulu di rumah karena rumahnya kecil, halamannya kecil. Saya tuh suka tanaman buah, tambula pot, jadi rambutan di pot, jeruk di pot, itu saya suka. Nah sekarang bergeser karena pengen ada merah-merah, jadinya juga tanaman-tanaman hias lainnya saya suka. Itu sih hobinya. Kapan dikerjainnya ya kalau lagi senggang malam, kalau lagi pengen curhat, karena tanaman itu teman curhat yang paling oke. Lalu hobi yang lain, saya senang ketemu orang, saya senang bicara. Lalu jadinya kalau teman-teman lagi bawain acara lamaran ponakan dong gitu, saya suka tuh gitu. Dan akhirnya tuh tersalurkan juga di salah satu stasiun TV, saya menjadi salah satu host acara masak. Itu sih Mbak hobi-hobinya yang menurut saya hobi yang kadang-kadang akhirnya datang cuan. Pendidikan saya apa ya? Saya sebetulnya adalah anak FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lalu jurusannya adalah Hubungan Internasional. Kerjanya sebelumnya saya pernah jadi unionator di beberapa tempat, lalu paling lama itu adalah 14 tahun di perbankan. Dan di perbankan itu saya which is adalah orang operasional gitu loh, bukan orang marketing yang ketemu sama orang. Itu sih kalau latar belakang pendidikan yang pastinya nih kalau Mbak ngomongin, jadi saya nggak punya nih kalau ngomongin background bau-bau kuliner gitu, nggak punya nih. Cuman ya tadi backgroundnya yang nyambung sama kuliner, hobinya aja kali ya Mbak ya. Itu sih salah satu latar belakang pendidikan saya sih Mbak. Awalnya tentu saya kan tadi yang karena nggak punya ilmunya, jadi ketika mencari nama itu sesimpel obrolan anak, ibu, dan adik saya gitu. Namanya mau apa gitu ya. Namanya pokoknya pengennya orang tuh kalau ngomong bahagia gitu katanya. Nggak ada orang ngomong pakai ribet katanya. Namanya apa ya? Oh ya udah, akhirnya kita karena kita bicara kalau ngobrol orang tua tuh, saya kebetulan sama ibu saya tuh santai gitu. Apa ya kalau yang nggak mungkin deh orang ngomong itu tuh sedih gitu Pi katanya gitu.
naon atunya gitu, pakai bahasa Jerman, naon atunya gitu. Apa ini yang keluar tadi, cihui katanya gitu. Nggak mungkin orang lagi sedih ngomong cihui gitu, orang lagi marah ngomong cihui gitu. Ditambahin dapur karena memang ini adalah apa namanya bisnisnya atau kita akan mengarahnya ke makanan. Ya udah jadi dapur cihui kan, U-nya 2, Y-nya 2 biar ada monyong ngomongnya katanya gitu. Itu sih sesimpel itu, karena pengen orang yang merasakan nanti makanan kita senang, happy gitu ya. Terus mudah diingat. Itu aja sih awalnya kalau brand. Lalu kalau misalnya ngomongin masakannya, jadi kan aku lama kerja ya Mbak. Ketika lama kerja itu kan kadang-kadang pengen diakui gitu. Keakuannya, kewanitaannya itu suka keluar bahwa mama bisa masak, aku pinter masak. Suami bohong, saya nggak tahu ya teman-teman yang lain, tapi suami saya tuh suka kangen masakan rumahan karena kerjanya kebetulan beliau nggak kayak orang 9 to 5 tiap hari pulang gitu. Jadi suka kangen makanan rumah. Tapi buat saya pada saat itu, ya ampun, nyambel gitu kebayang gak sih? Cabenya harus dicopotin, digoreng dulu, keluar cobek, penggorengan, keluar rempong buat saya, diulek, tangan panas, bau bawang, itu kan gitu ya. Terus pengen bikin empal katanya gitu. Aduh itu bikin empal PR banget gitu kan ya. Kalau beli mahal banget gitu. Jadi hal-hal yang tadinya experience saya dan adik yang kebetulan sama-sama waktu itu masih bekerja. Jadi bikin yuk sesuatu yang tuh mama-mama para pekerja, wanita-wanita pekerja itu jangan dirempongin, tapi makanannya tetap makanan rumahan. Jadi ya sudah, memang yang kita sajikan di dapur Ciwi itu emang makanan rumahan yang sebetulnya semua orang bisa bikin. Bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang luar biasa, semua orang bisa bikin. Hanya saja kami coba kemas, kami permudah, nggak perlu diangetin, nggak perlu pakai rendeman, nggak perlu ngeluarin wajan. Ini makanan rumahan. Gitu sih Mbak. Jadi konsepnya, jadi yang pertama awal itu keluar jadinya sambal sama empal suwir rawit sama paru suwir rawit. Itu yang pertama keluar. Seperti saya bilang pertama kali bahwa saya nggak bisa marketing karena kerjanya di operasional, nggak punya ilmu marketing. Jadi ilmu marketing yang saya pakai adalah ilmu, kalau orang Jerman bilangnya adalah ilmu dedet, jual dedet gitu ya. Saya bilang sama teman-teman kalau yang baru pertama kali itu Mbak suka bilang, jangan jualan sama teman, jangan jualan sama saudara, jangan jualan, takut ditawar, takut dibilang nggak enak, takut dibilang nggak. Saya enggak loh, malah itu loh yang saya pakai, circle saya yang saya pakai gitu. Cuman tadi ya kadang-kadang kan karena kita ngerasa deket jualan terus gitu ya, itu yang mungkin ritmenya kita harus tahu, momennya harus tahu. Jadi jualnya sama teman kantor, hey aku sekarang jualan, ayo beli. Gue nanti mau main ke kantor, mau makan siang sama lulu semua, gue bawa produk gue, lu cobain ya. Atau sama saudara, ya tadi kalau ada acara arisan, aku jualan loh, tapi waktu itu udah mulai Facebook sama udah mulai ada WhatsApp kalau nggak salah kan. Jadi saya WhatsApp belum deh kalau nggak salah, cuma BBM ya. Jadi suka bikin status aja, suka lihat-lihat. Kalau Facebook saya bikin, tadinya saya jarang banget update status di Facebook. Akhirnya jadi, mohon maaf, saya jadi sering banget gitu ya update semua kegiatan, gak cuma produk. Jadi jualannya itu mulut ke mulut, tetangga, pesanan. Dan awalnya akhirnya cuma PO. Karena modal saya karena tadi saya punya banyak kekurangan mau menjalankan bisnis ini. Saya takut kalau uangnya keluar banyak, akhirnya saya tidak konsisten gitu kan ya Mbak. Akhirnya itu saya bikin sistem PO aja dulu. Senin sampai Jumat saya open PO, Sabtu uangnya harus ditransfer. Minggu saya masak, Senin barangnya saya kirim. Gitu jadinya jualan. Jadi alhamdulillah yang keluar uangnya tidak mengganggu ekonomi perdapuran saya, tapi bisnisnya bisa jalan. Udah sih Mbak, jadi buat kalau boleh ya Mbak pesan sama teman-teman tadi ya, ditawar wajar, namanya orang mau nawar. Even itu teman ya, tetap aja kan teman juga pengennya yang murah, enak, praktis, bagus gitu kan. Jadi buat saya jangan takut sama prinsip jualan sama teman, takut ditawar gitu. Saya kalau ditawar gini loh Mbak, waktu itu Dev, gue mau dong jangan 25.000 gitu. Gue mau jualnya 20.000. Boleh 20.000 tapi lu belinya 50 botol ya.
gue kasih 20.000, ayo bantuin gue gitu. Gue kasih makan 19.000 tapi 100 botol ya. Jadi itu challenge saya sih, bikin yuk kecil-kecilan, breakdown berapa sih angkanya, ketika urgent kita udah siap. Jadi sih Mbak, pemasaran awal cuma mulut ke mulut, belum online, belum apa-apa. Awalnya itu 2015, awal bulan, kalau nggak salah sih bulan Maret April gitu, PO sampai dengan bulan Juni Mbak, mulai PO, terus akhirnya sudah mulai tidak PO di bulan Juni dan saya sudah mulai urus perizinannya. Jadi saya sudah lengkapi PIRT-nya dan halalnya, dan itu sendiri juga, tidak pakai nyuruh orang, karena tadi saya pengen tahu, lalu saya pengen kenal sama orang-orang kedinasan di Bogor, memperluas lah jejaring ceritanya. Tapi alhamdulillah ternyata itu menurut saya bermanfaat buat saya. Lalu waktu itu kita di rumah tentunya, masih di dapur, waktu ngurus izin juga di dapur. Jadi pas mau datang orang dari dinas kesehatan, kita langsung bebenah dapur ya, tempel-tempel gitu. Jadi pada umumnya UMKM ditempel-tempel kan dulu mana ada di depan kamar mandi ditulis tutup pintu, tapi kan itu harus ada ya. Itu kita lakukan semuanya sesuai hasil pelatihan dari dinas kesehatan. Waktu itu yang kerja saya, my lovely mom, ibu saya pastinya, lalu PIRT atau IRT-nya ibu saya ikutan, lalu saya waktu itu ngambil 1 orang lagi tambahan, jadi hanya berempat waktu itu mulainya. Di bulan Juni udah urus izin, akhirnya di bulan Agustus nambah orang 2 lagi di rumah. Tapi di bulan Desember perekonomian dapur sudah kacau. Mbak bayang dong ya, hari ini bikin produksi buat 100 sambal jengkol, bau jengkol belum habis, besoknya udah bikin sambal pete, bau pete, yang di rumah udah gelisah. Udah gitu udah bau pete, besoknya bikin daging, bau daging, kayak apa tuh ya rumah jadinya. Akhirnya di 2016 pertengahan atau nggak salah, kalau nggak salah saya lupa, kita sudah sewa tempat untuk dapur. Itu sih kurang lebihnya Mbak. Jadi setelah sewa tempat buat dapur, dan hari ini berarti alhamdulillah sudah 16 orang karyawan